Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya yang tertulis di Injil Lukas. Lukas pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, saya bacakan untuk kita. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Bila ada kejadian tragis terjadi pada seseorang atau sekelompok orang, sering kita dengar ucapan yang mengatakan bahwa semua itu terjadi karena dosa mereka yang sangat besar. Ketika pandemi COVID-19 melanda dan mematikan puluhan juta manusia di seluruh dunia, banyak orang yang mengatakan itu adalah hukuman Tuhan karena dosa manusia yang begitu besar. Sehingga di media sosial kita pernah melihat di suatu tempat orang-orang mengaku dosa di jalan-jalan sambil menangis. Pendapat seperti itu sudah ada sejak dahulu dan di zaman Yesus ini. Pada waktu itu ada pemahaman bahwa orang saleh pasti diberkati Tuhan, hidupnya akan tentram, jauh dari bahaya. Sehingga bila ada orang yang ditimpa bahaya, itu dianggap karena mereka melakukan dosa yang membuat Allah murka. Itulah yang dituduhkan sahabat-sahabatnya kepada Ayub. Kita baca di Ayub 4 ayat 7 dan pasal 22 ayat 4 hingga ayat 10. Itu juga yang ditanyakan murid-muridnya kepada Yesus di Yohanes 9 ayat 2. Siapakah yang berdosa sehingga anak itu buta sejak lahirnya? Di Kisah 28 ayat 3-4, ketika Paulus digigit ular di Pulau Malta itu, mereka langsung mengatakan bahwa Paulus adalah pendosa besar. Saudaraku, pemahaman itulah yang ingin diluruskan Yesus melalui firman-Nya hari ini. Ketika itu ada orang yang membawa kabar tentang kejadian tragis di Yerusalem. Menurut cerita, Pilatus mengambil uang dari bait Allah untuk membiayai pembangunan tali air. Karena itu beberapa orang Galilea berontak dan Pilatus memerintahkan untuk membunuh mereka. Mungkin terjadi ketika mereka sedang beribadah di bait Allah, sehingga darah mereka tercampur dengan darah hewan yang mereka persembahkan. Mungkin orang mengabarkannya kepada Yesus dengan maksud politis untuk memaksa tanda kutip
memaksa Yesus segera maju, memimpin mereka memberontak, mengusir penjajah itu. Tetapi saudaraku, Yesus tidak mau itu. Yesus tidak menyinggung hal politik, tetapi Yesus mau menolak dan meluruskan pendapat teologis yang salah tentang kejadian tragis. Karena sikap seperti itu merupakan penghakiman yang sangat jahat dan tidak beralasan. Jawaban Yesus di ayat 2 hingga ayat 4 menyiratkan bahwa penderitaan atau kejadian tragis yang menimpa seseorang atau sekelompok orang tidak ada kaitannya dengan dosa mereka. Walaupun memang ada beberapa orang yang dihukum Tuhan karena dosa besar mereka, seperti kepada Agan, Korah, Datan, dan Abiram, kepada Sodom dan Gomora, dan lain-lain. Tetapi saudaraku, tidak serta-merta semuanya terjadi seperti itu. Karena para rasul juga, bahkan Yesus sendiri, mati secara tragis. Dan pasti bukan karena dosa mereka, bukan? Saudaraku, tidak jarang sadar atau tidak sadar dikatakan atau hanya di hati saja. Kita juga sering bersikap seperti itu. Ketika orang ditimpa bencana, tidak jarang muncul sikap menghakimi di hati kita, mengatakan itu adalah azab, adalah hukuman karena dosa mereka. Bukannya membantu atau menunjukkan empati, tetapi malah menambah beban si korban. Kita sering hanya melihat dosa orang lain, melihat selumbar di mata orang lain, tetapi tidak melihat dosa kita sebesar balok. Itu terjadi karena semakin menipisnya rasa empati. Coba lihat, bahkan di dalam situasi penderitaan, masih ada orang yang asik mengambil foto-foto untuk mengisi kontennya di media sosialnya. Saudaraku, janganlah bertindak menjadi hakim bagi mereka yang ditimpa bencana. Karena penghakiman hanyalah hak Allah. Menghakimi mereka berarti kita juga sudah mengambil hak kedaulatan Allah itu. Lalu sekarang apa yang seharusnya kita lakukan? Yesus tidak mengajak kita untuk mengarahkan pandangan atau hati kita kepada mereka atau mencari dosa mereka. Tetapi Yesus mengajak mereka dan mengajak kita hari ini agar mengarahkan pandangan kita ke diri kita sendiri. Yesus mengajak semua pendengarnya dan kita hari ini agar kita semuanya bertobat. Yesus mau mengatakan bahwa mereka yang sudah meninggal itu oleh karena apapun, mereka tidak punya waktu lagi untuk bertobat. Ketetapan hukuman bagi mereka sudah tetap, tidak bisa diubah lagi. Tetapi bagi kita, selagi kita masih hidup sekarang, masih ada kesempatan untuk bertobat. Sehingga setiap kejadian tragis menimpa kita atau orang lain, seperti kondisi pandemi COVID-19 ini, yang harus kita lakukan bukanlah menghakimi, tetapi bertobat, memperbaiki diri sendiri. Kita harus tetap menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, sehingga kita sangat mungkin akan mengalami kejadian tragis itu yang akan menewaskan kita. Yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus di sini juga adalah kejadian itu akan terjadi tiba-tiba seperti pencuri tanpa diduga. Bila saat itu kita belum bertobat, bila saat itu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimanakah nasib kita? Pasti kita mati di dalam dosa, sehingga upah kita, sehingga masa depan kita adalah di kematian kekal di neraka. Karena itu Yesus mau menekankan, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup sekarang, saat ini. Karena mungkin saja sebentar lagi kejadian tragis itu akan menimpa kita, saudaraku. Mari bertobatlah. Celakalah kita bila waktu yang ada bagi kita sekarang tidak kita gunakan untuk bertobat. Itulah juga seruan Tuhan kepada Yehuda melalui Yesaya di epistel tadi, Yesaya 55 ayat 6 hingga 7 yang mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat.
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Waktu bertobat itu hanyalah ketika kita masih hidup. Setelah mati, tidak ada lagi perubahan atas kita. Bukan seperti paham agama atau Kristen yang lain, yang mengatakan bahwa nasib kita masih bisa diubah bila keturunan kita mendoakan kita. Saudaraku, sama sekali tidak. Waktu untuk bertobat hanya semasa kita masih hidup. Itulah yang disebut sebagai masa anugerah. Anugerah Allah tidak berlimit, tetapi masa untuk menerima anugerah itu mempunyai limit, yaitu hanya sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Karena itu saudaraku, inilah harinya. Inilah saatnya untuk bertobat. Jangan tunggu sampai besok. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan perumpamaannya di ayat 6 hingga ayat 9 itu. Pemilik pohon mengurus pohon di ladangnya itu dengan sangat baik. Tidak ada alasan bagi pohon itu untuk tidak berbuah. Lalu pemilik pohon itu menunggu selama 3 tahun. Tetapi ternyata pohon itu tidak mau berbuah. Maka mau ditebangnya karena merugikan saja dan tidak berguna. Tetapi dia masih sabar dan memberi waktu 1 tahun lagi. Bila pohon itu tetap tidak berbuah, maka pasti akan ditebangnya dan dibakarnya. Karena itu saudaraku, ingatlah, janganlah lengah. Dengarkan baik-baik. Bila Tuhan memberi kita waktu untuk hidup hingga hari ini, itulah masa kesabaran dari Tuhan yang menunggu kita untuk berbuah, yaitu bertobat. Itu bukanlah waktu hanya untuk melakukan aktivitas keseharian kita saja, bukan. Tetapi hari ini dan hari besok adalah masa kesabaran Tuhan bagi kita. Masa yang Tuhan berikan bagi kita untuk berbuah, yaitu bertobat. Jangan tunggu sampai besok atau nanti. Siapa tahu inilah terakhir kali kita melihat matahari dan tidak sempat lagi melihat matahari terbenam nanti sore. Sekaranglah, bertobatlah. Waktu adalah surga bagi orang percaya. Artinya, bila kita menggunakan waktu ini untuk bertobat, maka surgalah upah kita. Tetapi sebaliknya, bila kita menyia-nyiakannya dengan tidak bertobat, maka upah kita adalah neraka. Dan jangan lengah, saudaraku. Karena iblis semakin licik, semakin pintar membodoh-bodohi banyak orang agar menunda-nunda waktu untuk bertobat. Si iblis mungkin mengatakan ke hati kita, kan usiamu masih muda, masih banyak kesempatanmu nanti. Nantilah untuk Tuhan. Sekarang dahulukanlah dulu karirmu, studimu, bisnismu, keluargamu, anak-anakmu, dan lain-lain, dan lain-lain. Bahkan, ya namanya si iblis. Si iblis itu sering menggunakan firman Tuhan. Dia mungkin akan mengatakan, kan nanti bisa kita bertobat. Ingat si penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus itu. Dia bertobat hanya beberapa saat sebelum dia mati. Tetapi dia langsung masuk ke paradiso, bukan? Saudaraku, benarkah demikian? Ya, benar-benar. Kapanpun kita bertobat, kita akan dibawa Yesus ke surganya. Tetapi saya mau tanya kita semua sekarang, saudaraku. Siapakah dari antara kita yang tahu kapan dia akan mati? Siapakah yang tahu dari antara kita kapan akan datang kejadian yang tragis terhadap kita? Apa ada yang tahu? Pasti tidak, bukan? Kita sudah melihat dan mendengar banyak peristiwa tragis. Banyak orang yang bersuka cita dengan penyanyi pujaan mereka di sebuah pantai di Banten beberapa tahun lalu. Tiba-tiba datang tsunami dan ratusan orang meninggal. Dan banyak lagi kejadian seperti itu, bukan? Karena itu saudaraku, janganlah mau diperdaya oleh si iblis.
Jangan tunggu sampai besok, tetapi sekaranglah harinya. Bertobatlah dan tetaplah bertobat setiap hari. Jadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Siapa tahu hal tragis akan menimpa kita hingga meninggal. Kita sudah memiliki kepastian bahwa ketika itu akan terjadi, kita pasti masuk sorga. Tetapi bila tidak, kita akan binasa. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang menyegarkan iman kami. Meteraikanlah itu dengan roh-Mu di hati kami agar kami tidak mau menunda, tetapi agar kami hari ini dan setiap hari mau bertobat dan tetap hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga walau mungkin kejadian tragis menimpa kami hingga kami meninggal, kami sudah memiliki kepastian keselamatan bahwa Tuhan akan membawa kami ke paradiso-Mu. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu turun atas kami semua umat-Mu, terutama yang mendengarkan khotbah ini. Berkatilah kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, maupun dalam pelayanan kami. Dan biarlah semuanya itu kami lakukan seperti untuk Tuhan. Dan berkatilah kami agar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami memohon dengan sangat. Segeralah buang virus COVID-19 ini dari antara kami. Karena semuanya ada di bawah kuasa-Mu. Dan sembuhkanlah semua mereka, teman-teman kami yang terpapar. Dan tutup bungkus kami dengan darah-Mu agar kami terhindar daripadanya. Ya Tuhan, berkatilah seluruh hamba-Mu yang melayani umat-Mu. Berilah mereka kuasa-Mu, berilah mereka hikmat-Mu, sehingga mereka semakin bertenaga, semakin bersemangat, dan semakin kreatif melayani domba-domba-Mu. Berkatilah juga usaha penginjilan di semua tempat. Berilah keberhasilan, agar kerajaan-Mu semakin meluas. Bapa di sorga, berkatilah pemerintah kami di semua aras dengan segala usaha pemulihan ekonomi, sosial, dan kesehatan yang mereka lakukan. Sehingga bangsa ini tetap solid bersatu, tetap aman, tetap makmur, dan penuh damai sejahtera-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah yang Maha Kuasa, yang selalu mengasihi kami. Engkaulah andalan kami, gunung batu kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetaplah ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.